Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang jenis dan kegiatan pendukung layanan bimbingan konseling yang diampu oleh guru kita yaitu Bapak Sumarto. Kami kelompok 5 yang beranggotakan dari 1. Iis Friani, 2. Nirdaul Hasanah, saya sendiri, ketiga Sintika Putri, dan yang keempat Tia Febriani. Berikut video materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febriani dengan NIM 205710118, Prodi Tadris Matematika IAIN Curup. Saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi adalah bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Dalam penyaluran potensi dan pengembangan diri, individu membutuhkan bimbingan dari orang tua maupun konselor. Yang keempat, layanan penguasaan konten, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan. Layanan bimbingan konseling yang kelima, yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, yang merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan atau pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. 6. Layanan perorangan. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara wawancara ataupun seorang konselor dan klien. 7. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. 8. Layanan belajar. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetisi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya. 9. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan pendukung layanan bimbingan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan data. Yang pertama, aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur tertentu untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien, lingkungan klien, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Adapun tujuannya, secara umum diperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tersebut. Klien data ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan konseling. Dengan menggunakan data tersebut, penyelenggaraan layanan konseling terhadap klien akan lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematif, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien. Pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Tujuan konferensi kasus adalah memperoleh keterangan dan membangun komitmen. Selanjutnya yaitu kunjungan rumah, merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah klien. Kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak orang tua atau keluarga untuk mengentaskan permasalahan klien.
Selanjutnya yaitu ahli tangan khusus, merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten seperti kepada guru mata pelajaran atau konselor, dokter, serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya melalui pihak yang lebih berkompeten. Baiklah teman-teman, itu hanya hasil presentasi dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.